Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lian Babe, saya dari Fakultas FK Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sintesis karbohidrat. Sintesis karbohidrat adalah proses pembentukan molekul karbohidrat dari senyawa sederhana seperti karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan energi atau ATP dan elektron redukasi atau NADPH. Pada tumbuhan, proses ini terjadi melalui fotosintesis, sedangkan pada hewan dan manusia berlangsung dalam bentuk gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Sintesis karbohidrat pada tumbuhan atau fotosintesis. Pengertiannya, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Tempat terjadinya yang pertama itu ada terjadi di kloroplas atau organel yang mengandung pigmen klorofil. Yang kedua, ada pigmen klorofil berfungsi menyerap energi cahaya. Tahapan fotosintesis itu ada dua macam. Yang pertama itu ada reaksi terang, terjadi di granatilokoid kloroplas, memerlukan cahaya matahari langsung, menghasilkan ATP dan NADPH. Yang kedua itu ada reaksi gelap atau siklus Calvin, terjadi di stroma kloroplas, tidak memerlukan cahaya langsung tetapi menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang. CO2 difikasi atau ditangkap menjadi senyawa gula atau glukosa. Sintesis karbohidrat pada manusia dan hewan. Pengertiannya adalah gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat seperti yang pertama itu ada asam amino atau dari protein, yang kedua itu ada asam laktat atau hasil fermentasi dari otot. Yang ketiga itu ada gliserol atau dari pemecahan lemak. Tempat terjadinya itu terutama di hati atau liver dan sebagian di ginjal. Tujuannya menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal, terutama saat tubuh kekurangan makanan atau puasa lama. Hasil sintesis karbohidrat pada tumbuhan. Hasil utama fotosintesis adalah glukosa atau C6H12O6. Namun glukosa juga bisa diubah menjadi yang pertama itu ada sukrosa, gula tebu untuk transportasi energi. Yang kedua itu ada amilum, pati untuk cadangan makanan. Yang ketiga itu ada selulosa untuk membentuk dinding sel tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis karbohidrat. Yang pertama itu ada intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat fotosintesis berlangsung. Yang kedua itu ada konsentrasi atau CO2. CO2 yang cukup diperlukan untuk fiksasi karbon. Yang ketiga itu ada enzim fotosintesis bekerja optimal pada suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Yang keempat ada ketersediaan air. Air berfungsi sebagai sumber elektron dan hidrogen. Yang kelima ada kandungan klorofil. Semakin banyak klorofil, semakin tinggi kemampuan yang menyerap energi cahaya. Yang sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel berdasarkan informasi genetik yang terdapat dalam DNA. Proses ini sangat penting karena protein berfungsi sebagai enzim, hormon, struktur sel, dan pengatur metabolisme tubuh. Dengan kata lain, sintesis protein adalah cara sel mengubah kode genetik atau DNA menjadi rantai polipeptida atau protein yang berfungsi dalam kehidupan. Adapun fungsi protein dalam tubuh. Protein memiliki banyak fungsi penting antara lain yang pertama sebagai enzim mempercepat reaksi kimia, contoh amilase, lipase. Yang kedua ada sebagai hormon, mengatur proses tubuh, contoh insulin, glukagon. Yang ketiga sebagai bahan struktural, membentuk jaringan otot, rambut, kulit. Yang keempat sebagai antibodi, melindungi tubuh dari penyakit. Yang kelima sebagai alat transportasi hemoglobin mengangkut oksigen. Yang keenam sebagai cadangan energi jika karbohidrat dan lemak tidak tersedia. Adapun komponen penyusun protein. Protein tersusun dari asam amino yaitu molekul yang mengandung gugus amina minus NH2 dan karboksil minus COOH.
Ada 20 jenis asam amino utama penyusun protein. Asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, asam amino esensial. Tidak dapat dibuat oleh tubuh, harus dari makanan. Misal, leusin, lisin, triptofan. Yang kedua, ada asam amino non-esensial. Dapat disintesis oleh tubuh, misal alanin, asparagin, glutamat. Tahapan sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan utama. Yang pertama ada transkripsi atau di inti sel. Yang kedua translasi atau di sitoplasma atau ribosom. Adapun struktur protein. Protein memiliki 4 tingkat struktur, yaitu yang pertama tingkatnya ada primer. Penjelasannya itu ada urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Contohnya itu ada insulin. Yang kedua, sekunder. Sekunder itu penjelasannya ada ikatan hidrogen membentuk heliks atau lipatan. Contohnya itu ada keratin. Yang ketiga, ada tersier. Penjelasannya itu lipatan 3 dimensi akibat interaksi antar gugus R. Yang contohnya itu ada enzim. Yang keempat, ada kuartner. Penjelasannya itu gabungan beberapa rantai polipeptida. Contohnya itu ada hemoglobin. Adapun sintesis protein pada tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan sintesis protein dengan prinsip yang sama, hanya saja asam amino diperoleh dari hasil asimilasi nitrogen atau NO3- melalui proses redukasi nitrit anamoni atau NH3 yang digunakan untuk membentuk asam amino dasar seperti glutamat dan glutamin. Adapun faktor yang mempengaruhi sintesis protein, yang pertama ada ketersediaan asam amino, yang kedua ada aktivitas gen atau DNA, yang ketiga kondisi sel dari energi ATP. Yang keempat, hormon seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Yang kelima, faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan nutrisi. Sintesis lemak atau lipid. Pengertian lemak. Lemak atau lipid adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Kadang juga mengandung fosfor atau P, atau nitrogen atau juga N. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi pelindung organ, penyusun membran sel, dan penghasil hormon. Dalam biologi, lemak adalah istilah umum untuk hubungan hasil antara gliserol dan asam lemak. Adapun fungsi lemak bagi tubuh, yang pertama sumber energi utama atau 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Yang kedua, cadangan energi jangka panjang. Yang ketiga, penyusun membran sel atau fosfolipid dan kolesterol. Yang keempat, pelindung organ dalam dari benturan dan kehilangan panas. Yang kelima, ada pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang keenam, bahan pembentuk hormon steroid dan empedu. Adapun komponen penyusun lemak. Yang pertama ada gliserol C3H8O3. Alkohol dengan gugus O-O. Alkohol dengan 3 gugus O, alkohol dengan 3 gugus minus OH. Yang kedua, asam lemak, rantai hidrokarbon panjang dengan gugus minus COOH. Asam lemak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap atau padat pada suhu ruang. Contoh, lemak hewan. Yang kedua, asam lemak tak jenuh, memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap, cair, atau contoh minyak pada tumbuhan. Sintesis lemak atau lipogenesis adalah proses pembentukan lemak atau trigliserida dari glukosa atau sumber energi lain, terutama di hati atau liver, jaringan adiposa, dan kelenjar susu. Adapun tahapan sintesis lemak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembentukan asetil CoA. Yang kedua, pembentukan asam lemak. Yang ketiga, pembentukan triglycerida. Yang keempat, pembentukan fosfolipid dan kolesterol.
Adapun sintesis lemak pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan menyimpan lemak dalam biji dan buah. Contoh kelapa, kedelai, dan bunga matahari. Yang kedua, lemak terbentuk dari hasil fotosintesis glukosa yang diubah menjadi asetil CoA, kemudian menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, prosesnya mirip dengan lipogenesis pada hewan. Adapun hubungan sintesis dan pemecahan lemak ada dua, yaitu dari prosesnya itu ada sintesis lemak adiposa, namanya itu lipogenesis. Tujuannya untuk membentuk lemak dari glukosa, tempat sitoplasma, hati, dan jaringan. Yang kedua itu ada pemecahan lemak, nama lipolisis. Tujuannya untuk menguraikan lemak jadi asam lemak dan gluserol. Tempatnya itu ada mitokondria, sel lemak.